Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini dengan menggunakan ELITAK ya, itu kita masih berbicara mengenai hipotesa. Kemarin kan saudara saya kasih tugas untuk mengerjakan soal mengenai pengujian hipotesa. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya bagaimana cara menguji hipotesa kalau sampel besar itu menggunakan Z-test, kalau sampel kecil itu menggunakan T-test. Sampel besar itu kalau lebih dari atau sama dengan 30 unit sampelnya, sedangkan kalau sampel kecil itu lebih kecil dari 30 unit sampelnya. Ya, jadi kita lihat aja soalnya. Itu menggunakan kapan kita menggunakan uji Z dan kapan kita menggunakan uji T. Jadi uji Z itu untuk sampel besar, uji T itu untuk sampel kecil. Nah, kemarin setelah saya jelaskan mengenai materi pengujian hipotesa, kemudian saya kasih soal. Ini ya soalnya ya, jadi tidak usah saya baca ulang, ini soalnya. Mudah-mudahan saja ada yang sudah mengerjakan. Jadi kalau ada yang sudah mengerjakan, kita tinggal mencocokkan apakah pekerjaan yang sudah dikerjakan itu sudah benar atau masih ada yang kurang. Nah, kalau saudara tidak mengerjakan, ya otomatis saudara tidak tahu di mana letak kesalahannya. Ya mudah-mudahan saja sudah betul. Oke ya, jadi saya anggap aja saudara semuanya sudah mengerjakan. Kemudian sekarang kita cocokkan hasilnya atau jawabannya. Oke ya, jadi pertama untuk pengujian hipotesa ini kita lihat ya soalnya di sini. Suatu proses produksi dapat menghasilkan rata-rata 16 unit setiap jam. Oh, berarti ini rata-rata dari populasi atau mu-nya. Ya. Kemudian suatu proses produksi suatu proses produksi yang baru dengan biaya yang lebih mahal dianjurkan untuk digunakan, tetapi proses produksi itu hanya menguntungkan apabila dapat menaikkan produksi rata-rata lebih besar dari 16 unit setiap jamnya. Ya, jadi di sini dicoba ya dari percobaan tadi, kalau hasil produksinya lebih besar dari 16 unit itu berarti menguntungkan, tapi kalau sama dengan 16 unit berarti sama saja, artinya tidak menguntungkan dengan adanya pembelian mesin baru tersebut. Nah, ini ya. Ini maaf ya, soalnya ini mungkin apa ya, ketikannya ini enggak karuan karena beda window ya ini ya. Jadi sehingga kalau di copy paste ini tulisannya menjadi acak seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, untuk dapat mengambil keputusan apakah dapat menggunakan mesin baru atau tidak, diadakan percobaan dengan 15 mesin baru. Berarti N-nya sebesar 15. Nah, kalau N15 itu masuk sampel besar atau sampel kecil? Nah, berarti kan lebih kecil dari 30. Kalau lebih kecil dari 30, berarti termasuk sampel yang kecil. Jadi nanti ujinya itu kita pakai uji T. Nah, kemudian dari hasil percobaan ini ternyata menghasilkan rata-rata 17,5 unit. Jadi ini rata-rata dari sampel. Untuk setiap jam dengan deviasi standar sebesar 3 unit. Terus bagaimana keputusan yang harus diambil lagi? Diambil bila dipergunakan taraf signifikan sebesar 5%. Nah, jawabannya, ini ya jawabannya. Jadi kita tentukan dulu, kita rumuskan dulu HO dan HA-nya. Ya kan? HO itu ingat tandanya selalu sama dengan, berarti di sini mu sama dengan 16 kan? HA-nya itu lawannya. Jadi HA itu tandanya bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Nah, karena ini tadi sudah diketahui bahwa
dapat menaikkan produksi rata-rata lebih besar. Jadi ada kata-kata lebih besar dari 16 unit, berarti HA-nya itu lebih besar. Ya, jadi H0-nya mu sama dengan 16, HA-nya mu lebih besar dari 16. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari nilai T tabelnya dulu. Nah, jadi di sini T-nya, tadi kan alfanya berapa di sini? Alfanya kan 5%. 5% itu atau 0,05. Ya kan, 0,05. Kemudian kalau uji T itu kan N-nya, ini kan di tabel itu ya, di tabel itu kan sebelah kanan tuh menunjukkan alfa, sebelah bawah itu menunjukkan N-nya. Ya, jadi ini saya tulis saja ini ya. Jadi untuk alfanya itu dilihat 5% atau 0,05. Kenapa kok tidak dibagi dua? Di contoh soal kan dibagi dua. Dibagi dua kalau di sini tandanya tidak sama dengan. Tapi kalau tandanya lebih besar atau lebih kecil itu alfanya tidak usah dibagi dua. Jadi kalau alfanya 0,05 ya berarti di sini dilihat yang 0,05. Kemudian N-nya, kalau sampel kecil itu kan N-nya N-1. N-nya di sini kan 15. 15 dikurangi 1 itu sebesar 14. Itu dicari di sini. Lurusnya 0,05 dan 14 itu nilainya adalah 1,761. Berarti T tabelnya adalah 1,761. Itu yang kedua. Ya, langkah kedua. Terus langkah ketiga itu kriterianya digambar. Nah, karena pengujiannya itu di sini lebih besar, berarti pakai sisi sebelah kanan. Kalau lebih kecil, sisi sebelah kiri, negatif. Kalau kanan, positif. Oke, digambar ya, digambar. Terus ini daerah terima H0, ini daerah tolak H0 atau daerah terima HA. Kemudian di sini dituliskan ya batasannya ini adalah T tabelnya, yaitu 1,761. Itu langkah ketiga. Langkah yang keempat itu perhitungannya. Jadi kita menggunakan rumus T hitungnya. Rumusnya sudah ada ya, rumusnya di sini saya tulis ulang. T sama dengan X bar. X bar itu X sampel rata-ratanya tadi. Min mu, mu itu dari populasi, rata-rata populasi, per standar deviasi per akar N. Jadi X barnya tadi sampel, rata-rata sampelnya adalah 17,5. Nih ya, 17,5 dikurangi rata-rata populasinya 16 per standar deviasinya 3 per akar N. N-nya 15. Sehingga ini kalau diselesaikan 17,5 dikurangi 16, 1,5 per 3 per akar 15 itu 3,87, sehingga 1,5 per 3 dibagi sekian 0,78, hasilnya 1,92. Kemudian 1,92 itu dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Itu ada di daerah mana? Nah, kalau ancer-ancernya atau T tabelnya di sini 1,761, ke kiri ini yang lebih kecil, ke kanan yang lebih besar. Maka angka 1,92 itu letaknya ada di sebelah kanan. Ya kan, kalau di sini 1,7, 1,9 kan kanan. Berarti kalau kanan itu ada di daerah tolak H0. Atau dengan kata lain, daerah terima HA. Ya, ini ya kesimpulannya. Karena T hitungnya itu ini lebih besar dari T tabelnya itu ini, maka H0 ditolak atau HA diterima. Berarti kalau HA yang diterima itu yang ini yang diterima. Nah, berarti apa? Berarti rata-ratanya, rata-rata dari sampel tersebut itu lebih besar dari 16. Kalau lebih besar dari 16 berarti lebih baik menggunakan mesin yang baru karena lebih menguntungkan. Ya itu ya jawabannya ya. Coba dari hasil hasil jawaban saudara itu dicocokkan di sini apakah sudah betul atau masih ada yang salah.
Kalau masih ada pertanyaan itu silahkan tanya di WA grup saja, biar kita semua bisa memberikan solusinya. Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang ini ada soal lagi ya, ada soal lagi ya. Coba soal ini saudara kerjakan ya, saudara kumpulkan. Saya beri waktu 1 hari ya, 1 hari. Jadi kalau kuliahnya misalkan hari Selasa jam setengah 10, berarti paling lambat saudara kerjakan hari Rebo, dikumpulkan ya, paling lambat saudara kumpulkan hari Rebo jam setengah 10. Nanti dikumpulkan melalui Elitak. Nah, nanti cara pengumpulannya nanti mungkin saya share di grup WA ya, bagaimana cara untuk mengupload dari jawaban tugas saudara ini. Oke ya, sampai di sini dulu aja. Saudara kerjakan tugasnya, kemudian saudara upload di Elitar. Kalau saudara mengerjakan 1 jam sudah selesai, ya langsung aja diupload di Elitar. Oke, jadi untuk tatap muka kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Ini mungkin awal puasa ya. Jadi kita sedikit aja teorinya. Nanti minggu depan itu kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya.